Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan Leo Oji Channel. Kali ini saya akan melanjutkan ekspor perjalanan dari Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Sidoarjo yang dimulai dari Masjid Al-Ijabah, Dusun Klemping, Desa Gebangkerep, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, teman-teman. Pada perjalanan sebelumnya, saya memulai video dari Desa Cekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya saya telah bersilaturahmi ke rumah teman saya yang berada di Desa Mabung, mana Desa Mabung ini posisi berada di sebelah utara barat Desa Cekek. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti video perjalanan yang kedua ini, mulai dari Desa Gebangkerep lanjut tadi Masjid Al-Ijabah menuju ke Kabupaten Sidoarjo. Perjalanan ini saya mulai kurang lebih pukul 17.00, di mana bertepatan dengan hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 yang merupakan hari lahirnya Pancasila. Untuk kondisi lalu lintas tidak begitu padat teman-teman, perjalanan ini sangat nyaman sekali, sangat enjoy, bisa menikmati suasana perjalanan baik itu di depan, sebelah kanan ataupun juga di sebelah kiri. Tapi yang jelas harus tetap waspada, tetap fokus dan tetap menjaga kecepatan kendaraan bermotor teman-teman agar terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan teman-teman. Teman-teman, saya pernah mendengar bahwa wilayah Kabupaten Nganjuk itu terkenal julukan kota angin. Mengapa demikian? Setelah saya telusuri, saya mencari beberapa literasi, ternyata angin di Kabupaten Nganjuk memang terkenal kencang, apalagi pas musim kemarau sekitar bulan Juli Agustus. Warga sering menyebutnya sebagai angin gending atau angin gemuruh, teman-teman. Mengapa kok bisa sekencang itu anginnya? Ada 3 faktor utama yang menyebabkan sehingga angin yang melalui wilayah Kabupaten Nganjuk bergerak sangat kencang sekali. Yang pertama, bila dari letak geografis dan topografi dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Nganjuk itu daerahnya memanjang dari selatan ke utara, diapit 2 gunung, yaitu Gunung Wilis dan Gunung Anjas-Moro di barat dan selatan. Bentuknya kayak corong atau lembah. Angin yang berasal dari Samudra Hindia atau Laut Selatan dan juga dari Gunung Wilis turun ke dataran rendah Nganjuk lewat celah yang sempit. Karena ruangnya makin menyempit, kecepatannya semakin naik teman-teman. Ini merupakan efek Venturi, sama kalau teman-teman meniup lewat sedotan yang dipedet, maka hembusan angin yang ditiup itu semakin kencang. Di samping letak geografis dan topografi dari wilayah Nganjuk itu sendiri, ternyata angin yang sekencang ini disebabkan oleh angin muson timur atau angin kemarau pada bulan Juni sampai Agustus. Angin dominan dari arah timur dan tenggara. Angin ini lewat dataran rendah Kediri, Nganjuk maupun Bojonegoro yang datar dan minim pepohonan tinggi. Nggak ada penghalang, jadi kecepatannya tetap kencang sampai ke permukiman.
Sedangkan untuk faktor yang ketiga teman-teman adalah adanya perbedaan tekanan dan suhu, mana pada siang hari dataran Nganjuk panas banget, suhu bisa mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius. Udara panas naik, terus ditarik udara dingin dari pegunungan Weles. Perbedaan suhu dan tekanan ini bikin angin bertiup semakin kencang dan biasanya sore hari menjelang malam teman-teman. Makanya Nganjuk sering jadi salah satu daerah paling berangin di Jawa Timur. Kadang kecepatannya bisa mencapai antara 30 sampai 40 km per jam. Dan ini bisa dirasakan bagi penduduk di daerah Nganjuk. Genteng rumah mereka itu berterbangan. Ini sering terjadi teman-teman. Maka dari itu, berdasarkan kondisi fisik dari dataran Nganjuk, bagi teman-teman yang kebetulan sore hari melewati jalur ini, baik itu bawa motor ataupun juga kendaraan roda 4, selalu hati-hati. Jangan sampai pada saat angin itu kencang, kita semakin menambah kecepatan, sangat bahaya sekali. Terutama pada saat kita bawa motor bisa terpelanting kalau tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini pernah saya rasakan pada saat saya dengan teman saya pulang dari Madiun, sama-sama naik motornya 2 orang. Pada saat melalui kota Nganjuk, wanginya sangat kencang sekali. Bahkan sepeda yang saya kendarai itu seperti mau dipelantingkan teman-teman. Akan belok ke kiri, ke utara, karena anginnya itu berasal dari arah selatan memang. Oke teman-teman, sekarang kita fokus pada perjalanan. Dan sekarang ini saya sudah mulai mendekati wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Ini kondisi lalu lintas masih tidak begitu padat. Dan kita bisa melihat adanya bus-bus antar provinsi, antar kabupaten yang berasal dari timur. Biasanya bus yang membawa penumpang itu keluar exit tol Kertosono teman-teman, sehingga mereka bisa mengambil penumpang atau menurunkan penumpang pada rute Nganjuk Madiun. Dan saya sekarang sudah nyampe di traffic light Kertosono yang sebentar lagi akan menyeberangi Kali Berantas dengan jembatan Kertosono yang terkenal. Dan sebelah timurnya jembatan nanti ada palang pintu rel kereta api. Teman-teman, sekarang posisi di jembatan Kertosono.
Surabaya, ke kanan Kediri, Bandara Toho, dan Tulungagung. Kalau di sini harus waspada, hati-hati selama menyeberang di sini karena ada lampu traffic light-nya dan juga ada perlintasan palang pintu kereta api. Harus waspada, cukup ramai sekali sini, padat. Biasanya banyak orang-orang yang memanfaatkan kuliner yang ada di sini. Tepatnya ini Oke adalah teman-teman, saya kira Graan. cukup sampai di sini video explore saya dari Nganjuk ke Sidoarjo pada bagian kedua ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas atensi teman-teman yang telah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.